Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofia Nurazizah, NIM 201252070. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asam amino dan protein. Asam amino adalah senyawa penyusun protein. Asam amino memiliki satu gugus karboksil dan satu gugus amina. Berikut struktur umum asam amino. Asam amino berdasarkan fungsi biologisnya diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, asam amino esensial, yaitu asam amino yang hanya diperoleh dari makanan yang dikonsumsi karena asam amino jenis ini tidak dapat disintesis dalam tubuh. Yang kedua, asam amino non-esensial, yaitu asam amino yang diperoleh dari makanan juga dapat disintesis dalam tubuh sendiri. Berikut adalah asam amino yang lazim terdapat dalam protein. Sintesis asam amino adalah sekumpulan proses biokimia atau jalur metabolisme, di mana asam amino diproduksi. Substrat untuk proses ini adalah berbagai senyawa dalam makanan atau media pertumbuhan organisme. Tidak semua organisme mampu mensintesis semua asam amino. Misalnya, manusia hanya dapat mensintesis 11 dari 20 asam amino standar atau asam amino non-esensial. Reaksi asam amino ada 3. Yang pertama, keamfoteram asam amino. Yang kedua, asilasi. Yang ketiga, reaksi dengan ninhidrina. Keamfoteram asam amino. Suatu asam amino dapat bereaksi dengan asam ataupun dengan basa. Masing-masing akan menghasilkan suatu kation atau suatu anion. Asilasi. Asilasi gugus amino dengan suatu halida asam atau anhidrina asam akan menghasilkan amida. Reaksi dengan ninhidrina. Reaksi dengan ninhidrin digunakan sebagai uji bercak senyawa asam amino pada kertas kromatografi. Asam amino bereaksi dengan ninhidrin untuk membentuk produk yang disebut ungu Ruherman. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Penggolongan protein ada 3. Yang pertama, protein fibrous adalah protein yang terdapat pada hewan, tidak larut dalam air. Contoh, kolagen, keratin, dan sutra. Yang kedua, protein globular adalah protein yang larut dalam air. Contoh, enzim, hormon, hemoglobin, mioglobin, ovoalbumin, atau putih telur.
Yang ketiga, protein konjugasi adalah protein yang berhubungan dengan suatu bagian non-protein. Contoh, nukleoprotein, mukoprotein, dan glikoprotein, lipoprotein, dan fosfogliserida. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.